Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa TV DMI yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di hari yang ke-23 ini bersama program DMI, yaitu Ngabuburit bersama DMI. Dan di studio kami telah hadir Kiai Abdul Muiz, SPDI. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Kautsar. Pada hari ini kita akan membahas tentang tradisi puasa di pesantren. Ini cap unik pemirsa, bahwa pesantren tradisional atau yang dikenal salafiyah adalah pesantren yang lahir di kalangan masyarakat. Dan pendidikan inilah pendidikan yang turun-temurun sejak Islam ada di Indonesia. Sampai sekarang masih hidup dan melahirkan tokoh-tokoh besar di Indonesia ini. Bahkan para founding partner ini lahir dari kalangan pesantren. Ini Ustaz, cukup menarik Ustaz tentang tradisi puasa di pesantren. Karena Ustaz adalah pengelola pesantren, sebagai kiai pesantren. Dan sekarang itu kita sangat paham pesantren itu kan ada dua madhab pesantren modern dan tradisional gitu. Tapi sampai hari ini pesantren tradisional masih tetap eksis karena punya basis masa yang kuat. Sebenarnya tradisi apa yang dibangun di pesantren di selama bulan Ramadan ini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren adalah salah satu tolak ukur bagaimana kaderisasi ini menjadi multi talent. Artinya bukan cuma sebatas mempelajari secara basic pemahaman ilmu agama, bagaimana bersosialisasi di masyarakat, termasuk mereka pun saat ini harus bisa berkompetisi dalam dunia akademisi, dunia formal. Nah, di momentum bulan suci Ramadan adalah salah satu kesempatan yang paling baik dan efektif untuk mengarahkan baik secara nilai kedisiplinan, nilai spiritual, nilai kebersamaan di pondok pesantren. Makanya saya punya pengalaman beberapa contoh untuk memaksimalkan pesantren ini bukan cuma sebatas anak santri di internal pesantren, tapi bagaimana anak-anak di lingkungan perkampungan, di lingkungan pesantren pun dari mulai SD, SMP, SMA itu dilibatkan dalam kegiatan namanya SCR, Safari Kampus Ramadan. Apa Safari Kampus Ramadan ini? Safari Kampus Ramadan itu adalah si anak ini kita gembleng, kita didik dari mulai ibadah duhur dengan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kapasitas kelasnya masing-masing. Nah, nanti pun mereka pun nanti ada acara buka bersama lewat silaturahim dengan tokoh-tokoh kedekaiman yang ada di sana. Biar apa? Generasi ini harus mengenal siapa DKM di sini sesepuhnya, siapa di sini. Terlepas bagaimana pesantren ini bukan tolak ukur itu mengukur anak supaya pintar, bukan. Tapi al-adab fauqal ilmi, bahwa etika akhlak di atas segala pemahaman dari ilmu. Itu paling penting saat itu poinnya. Nah, mudah-mudahan dengan momentum acara kegiatan Ramadan dengan pesantren ini menjadi salah satu tolak ukur buat seluruh kalangan. Bahkan dari pemerintahan pun bisa mensupport dan respect atas kegiatan di pesantren ini. Kenapa? Karena bukan cuma identik tadarus Quran, tapi di sisi lain kedisiplinan anak-anak selama di pesantren, apalagi pesantren-pesantren kontemporer, salaf, itu mengkaji kitab kuning. Dan kitab kuning ini bukan cuma sebatas kitab yang disebutkan klasik, salaf, enggak. Ulama-ulama hebat itu keluar dari Cianjur yang luar biasa, termasuk Muhammad Sohib Bundikasi. Beliau adalah salah satu periode dengan Senawi Al-Bantani Al-Jawi. Dan begitu luar biasa, makanya saya pernah memberikan salah satu pemahaman bagaimana anak-anak yang di pondok pesantren, baik pesantren yang kontemporer, yang salaf ataupun modern, mereka mengkaji tentang bagaimana histori sejarah peradaban para tokoh lokal Cianjur. Betul itu. Nah, itu serut dipelajari. Betul, makanya ini kesempatan di bulan Ramadan pun salah satu yang kita arahkan dari materi pelajarannya itu salah satunya. Mungkin itu yang bisa menarik Sad. Nih berbicara tradisi pesantren. Saya dulu pernah ikut kastrologi Sad. Gitu. Jadi ngaji itu bisa. Saya juga jurusannya eblekasi sama. Jadi pinter nate ngaliwatna sadana gitu. Kastrologi jurusan eblekasi. Nah gitu. Tapi gitu Jadi nih Ramadan biasanya suka ada ngaji khusus. Kalau dalam bahasa tradisi itu pasaran. Gitu. Pasaran itu satu kitab harus selesai selama bulan Ramadan dan full itu biasanya gitu.
apakah tradisi itu masih berkembang atau berlanjut sampai hari ini, San? Masih. Sampai sekarang masih konsisten. Bagaimana yang namanya privat atau pasaran itu salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan di pesantren setiap bulan suci Ramadan. Termasuk salah satu yang konsisten itu pesantren nyelempet. Nah itu pesantren kitab tuh. 40 hari itu tamat 30 kitab. Dan sampai sekarang masih eksis. Nggak, San, itu kitab apa saja, San? 30 hari itu kitab? Ya, 40 hari 30 kitab. Itu kitab-kitab basic dari mulai Safinatun Najah, Riyadul Badi'ah, Sulamut Taufik, Sulamun Najah. Sampai paling kitab Mutalwa Hadis biasanya. Yang paling tebal ya gitu. Nah, kalau Ramadan biasanya itu kajian kitabnya itu kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis gitu. Jalalain. Selama fungsi Ramadan ini selesai dengan kajiannya. Karena durasi waktu yang ditambah ketika ngelogat kitab kuning itu biasanya pada tarawih jam 9 sampai jam 2 bahkan menjelang sahur. Nah ini hebatnya orang-orang salaf. Jangan dianggap sebelah mata orang-orang salaf itu. Ngajarnya yang mereka itu is the best power, the inner power, kekuatan yang luar biasa secara motivasi dan girohnya. Takbir, Allahu Akbar. Baik betul dibayar, saya tanya. Lamun orang udah ke akhirat dunia benang. Nah, ini luar biasa. Orang dunia kudu benang. Kalau berbicara dengan kayak itu saya terasa surah itu dekat. Ada chemistry di antara kita. Baik, lalu kita lanjut. Nih, saya pernah membuat penelitian di tahun 2022 di pesantren tentang metodologi sorogan dan bandungan. Ada bandongan, ada bandungan. Itu ada dua. Kalau bahasa Jawa itu dengan bahasa Sunda beda. Sorogan, bandungan. Ternyata metode itu lebih tua ketimbang pesantrennya. Saya teliti dalam berliterasi itu. Nah, apa sih yang diuntungkan bagi santri dari metode sorogan bandungan itu? Iya, metode sorogan bandungan ini kalau kata umum itu namanya sebetulnya santri itu udah melaksanakan bahkan sebelum konsep pesantren ini berdiri. Iya, betul. Itu adalah mudzakarah dan mutolaah. Betul itu. Dua konsep ini. Nah, mutolaah mudzakarah ini sama ketika santri masuk ke pendidikan pondok maka harus punya konsep dua. Ta'diman wa khidmatan. Ta'diman ala ilmi wa khidmatan ala ilmi. Ketika sosok Imam Syafi'i menjadi salah satu murid yang hebat di antara murid-murid Imam Malik, kata Imam Malik dia disampaikan kepada muridnya, kenapa muridku begitu luar biasa di antara ribuan murid itu Imam Syafi'i? Karena punya konsep dua. Ta'diman alal ilmi, dia fokus belajar dengan ilmunya. Kedua, wa khidmatan alal ilmi, dia khidmat terhadap guru yang berikan ilmu. Nah, ini dididik di pesantren. Bagaimana kitab ta'lim menjadi referensi awal ketika kajian itu menjadi motivasi buat santri. Ini luar biasa, Ustaz. Nah, ini pun harus menjadi salah satu implementasi di akademisi. Dia bagaimana belajar kepada sosok ahli dalam bidangnya, tapi dia pun punya etika untuk menghargai orang itu. Nah, itu. Ini hampir nggak ada. Hilang sekarang itu Ustaz. Jujur aja. Makanya pesantren jangan dianggap cuma sebatas ketinggalan zaman kuno segala macam. Enggak. Kita yang hadir di sini adalah basic orang-orang pesantren yang punya motivasi bahkan menjaga NKRI tersebut dengan sejarah peradaban yang luar biasa. Makanya saya berharap bahwa Cianjur ini menjadi dengan program silaturahim DMI ini menjadi salah satu nilai syiar. Karena Rasul tidak terkonsep langsung dakwah. Syiar tabligh baru dakwah. Nah ini berproses psikologis, antropologis, sosiologis. Semuanya dirangkum dalam sistem metode perjuangan Rasul dalam dakwah. Ya, baik. Terkait dengan tradisi yang disiapkan pesantren. Jadi pesantren itu dari dulu sampai sekarang begitu memang. Itu tidak pernah berubah, gitu. Tidak berubah dengan zaman. Jadi konsep kayaknya sama, kayaknya adalah semuanya mereka adalah lillah, maka santrinya pun bahkan yang hebatnya pesantren ini santri yang tidak mampu saja bisa dikasih makan oleh kiai. Itu luar biasanya. Luar biasa. Gitu. Banyak orang yang menitipkan anaknya tanpa bekal. Saat abdi teh putra mangatuangna pangagawekeun we sagawe-gawe. Nah, banyak gitu. Tapi itu barokahnya luar biasa, Ustaz. Nah, terkait dengan proses atau adanya barokah di pesantren atau tidak ada barokah di pesantren, sebenarnya itu pesantren ini dalam rangka membentuk kader-kader gitu. Konsep apa yang dipakai? Nah, itu. Jadi konsep dalam ruang lingkup kepesantrenan itu pesantren itu gitu. Jadi kita tetap harus mempertahankan bagaimana pondasi dasar sebagai pesantren salaf. Tapi ketika ada metode baru yang itu bisa mengembangkan sistem pendidikan, kenapa tidak? Makanya sekarang pesantren itu masuk dalam tatanan pendidikan yayasan juga. Pesantrennya tetap, tapi ada yayasan. Payung hukumnya ya. Payung hukum legalitasnya. Nah di sisi lain kenapa ini penting? Karena perkembangan zaman dan pola pikir masyarakat
Artinya santri bukan identik belajar secara basic ilmu agama saja, betul. tapi mereka pun harus sampai memahami ilmu formal. Ya. Nah, Tahadus Binikmah, saya pribadi dan keluarga besar dari Al-Kausar, kita pun mengkadernisasi. Kenapa? Aset terbesar pesantren adalah santri. Betul saat itu. Dan pesantren yang sukses, yang sisap kadernisasi santri-santri yang hebat dan luar biasa. Jalan kaderisasinya ya Betul. tidak mantap. Nah, itu alumninya jadi pesantren itu yang hebat bukan infrastrukturnya yang megah, betul. Bukan kiainya yang gaya, Iya. tapi bagaimana santri menjadi kader yang hebat ketika mereka suatu saat menjadi leadership yang luar biasa. Itu. Baik secara basic pemahaman agama ataupun akademisi. Makanya alhamdulillah Al-Kausar pun ini menjadi salah satu. Insya Allah kita bareng-bareng lah. Bahkan saya punya rencana ke depan bahwa orang-orang putra daerah Cianjur, mereka harus mampu menjadi sosok-sosok yang menjadi contoh buat orang-orang di luar Cianjur. Nah, sekarang aja sekitar 800, kita mengirim 11 negara. Beasiswa keluar. Orang ya. Nah, apa ini? Ini bukan orang-orang mampu yang berangkat ke sana. Bahkan daerah Sindang Barang itu rata-rata orang dapat beasiswa total. Dari mulai hafid 30 juz, dia memahami ilmu bahasa Arab Fusha, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan dia berangkat ke sana. Dan di sana menjadi salah satu ketua senat mahasiswa di Al-Azhar Mesir. Subhanallah. Siapa? Orang Sindang Barang. Waduh. Dan ini orang Cianjur. Ini siapa? Aset Cianjur. Harus dikembalikan ke Sindang Barang, Sad. Pasti. Ya, jangan di Sindang Barang nanti. Iya. Kita di sini. Kita kembangkan di Cianjur. Amin. Jangan. Soalnya kalau di Cianjur terus mau maju Sindang Barang. Oh iya, siap. Otonomi daerah. Iya. Oh, iya, siap. Iya gitu. Jadi sekali lagi, San, soalnya gini, kebanyakan anak yang beasiswa itu ketika dia lulus sukses karena orang cerdas, pintar ya, biasanya itu tidak kembali ke daerah. Daerahnya itu disuruh bangun anggar lagi gitu, San. Betul. Gitu. Sama pola pikirnya seperti itu. Banyak putra-putra daerah Cianjur yang potensi. Banyak sekali, Masya Allah. Tapi kenapa mereka dimanfaatkan sama orang luar? Ya itu. Ini pertanyaan harus dijawab oleh kalian semua ya. Bukan pertanyaan dari saya. Dan ada satu kasus, ada satu dokter termuda Win. Itu orang Agrabinta. Luar biasa. Dia didorong untuk sekolah di Bandung, kuliah sebagai jadi dokter. Tapi tidak ke Agrabinta. Nah itu pertanyaan Ustadz itu saya juga bisa jawab Ustadz itu mah. Ya, sama. Kita lanjut salah satu harus kita cari solusi bareng-bareng. Nih, terkait tradisi pesantren saat berlanjut nih. Berbicara tradisi pesantren, di pesantren itu kan ada tradisi yang kuat ya, bahwa ada hierarki di setiap jenjang pendidikannya. Itu. Ustaz kebetulan kan pesantren Al-Kausar sebagai payung hukum sudah yayasan Al-Kausar sudah ya. Gitu. Ini kalau yang pesantren di Al-Kausar ini nanti apa ijazahnya SMA, SMP atau muadalah, Sad? Muadalah. Ya, Kemenang. Ini baru di Cianjur muadalah Kausar ya? Perdana. Iya betul, yang saya tahu muadalah itu sangat susah. Karena izinnya kan dari Dirjen langsung, bukan dari Kemenang. Sebetulnya kita juga awalnya memang hampir 1 tahun berproses untuk mengajukan muadalah. Nggak direspon sama pihak Kemendag Pusat, Dirjen. Iya. Karena memang persyaratan sangat berat. Iya, betul. Termasuk yang mengajukan dari Cianjur itu At-Tanwiri, Al-Musyarafah, Al-Ittihad. Dan alhamdulillah Tahadus Binikmah 2019 akhir, sebelum Covid, itu kita mendapat legalitas muadalah. Dan sebelum Ramadan kemarin, kita Jawa Barat yang yayasannya muadalah itu berkumpul di Al-Bahjah Abu Yahya. Iya. Dan kita sharing program karena Al-Bahjah pun baru 2023 kemarin. Muadalahnya. Dan duluan Al-Kausar. Ya. Waduh. Apa salah satunya? Salah satunya adalah bagaimana kita memanage dan membimbing anak-anak calon mahasiswa ke Timur Tengah itu. Dan alhamdulillah ini menjadi salah satu tolak ukur ketika legalitas dari pihak Kemenag untuk mengizinkan muadalah ada di Al-Kausar itu. Itu sangat luar biasa. Alhamdulillah. Ya, beberapa murid saya juga kemarin ikut di Al-Kausar dan kan berangkat mesti 2 orang yang saya tahu itu. Jadi saya tahu Al-Kausar muadalah itu kebetulan anak saya juga sama di pesantren muadalah juga. Cianjur ada Al-Kausar katanya muadalah gitu. Baik, San, ini berbicara lagi tradisi puasa di pesantren. Ini puasa di pesantren itu unik. Menurut saya unik, jujur aja. Kenapa? Mulai dari tradisi makan unik. Nggak tahu. Nah, dulu itu kalau makan, kita ngaliwat bareng-bareng satu kasrol. Kemudian makannya cacempe. What is the meaning cacempes? Iya, pakai cacempe dulu makannya dulu. Pak, nasinya masih kena beje. Sunama. Masih ngebul. Apa pintar-pintar. Jadi saya 3 bulan nggak bisa makan. Apakah tradisi itu masih ada saat sekarang? Masih. Ini luar biasa. Cianjur itu salah satu
salah satu kabupaten yang memang notabene masih mempertahankan beberapa pesantrennya dengan nilai tradisi salafnya. Iya. Nah, termasuk di Al-Kausar pun kita ada kegiatan buka bersama, bukan cuma sebatas di internal pesantren, tapi kita pun kadang mengundang tokoh datang memberikan motivasi arahan ke anak-anak. Bahkan kita pun ada pengarahan anak untuk silaturahim ke beberapa tokoh yang ada di lingkungan daerah. Nah, tradisi makan di jurusan eblekasi tadi, ya, makanya saya kagum. Jadi santri itu bukan cuma sebatas belajar ilmu agama lebih, tapi ilmu kekuatan menahan panas. Iya, betul. Karena ketika liwat itu ngebul, langsung dicomot. Kenapa? Mereka bukan karena kuat, karena kalau telat makan habis sama teman yang lain. Terpaksa. Di sini makanya bukan doa makan di situ yang dibaca, tapi doa jangjawokan. Jadi ahak yang hanya hok gitu ya, biasa gitu. Luar biasa kan. Itu. Nah, jadi saat saya juga pengalaman 3 bulan itu saya nggak bisa makan, ketinggalan terus. Ayo diajar kemana? Panas, diajar gue tapi bisa. Tapi langsung lancar akhirnya. Tapi alhamdulillah lancar, saat akhirnya saya jadi juara makan. Alhamdulillah. Waminah toharo. Iya, makanya kalau bulan Ramadan orang lain mah tamat alfiyah ya, pasaran saya mah tamatnya makan aja. Cukup seru di pesantren ini. Siap. Terus ada tradisi lain di pesantren itu bahwa kebersamaan ini sangat dibangun dari semua santri. Itu santri yang senior itu selalu menjadi kakak asuh bagi juniornya gitu. Tradisi ini masih berlanjut juga gitu sekarang. Masih berlanjut karena pesantren ini gini, kita bukan cuma sebatas kajian kitab-kitab kuning, mempelajari ilmu agama, bagaimana memahami sistem organisasi. Karena ketika organisasi yang dibentuk di pesantren, maka ini adalah test case awal. Ketika suatu saat nanti kalian terjun di masyarakat. Karena catatan, seorang santri ketika belajar di pondok, bukan ukurannya karena dia pinter. Tapi bagaimana punya nilai sosok leadership, kepemimpinan. Betul. Ketika jiwa sosialnya kuat di pesantren, ketika dia punya sosok leadership, maka suatu saat nanti ketika dia terjun di masyarakat, maka itu adalah salah satu hal yang sangat luar biasa manfaat. Nah, artinya bahwa santri itu adalah dua kata yang sangat menjadi fundamental dalam pemahaman kita. San itu cahaya, tri itu 3. Kalau jadi santri itu kudu nyekel syariat, torekat, hakikat. Sing bener ya iman, Islam, ihsan. Maka luar biasa. Ini menjadi salah satu konsep bagaimana di pesantren bukan cuma dasar ilmu agama tapi menjadi sosok-sosok pemimpin suatu saat di masa depan. Karena ciri santri yang manfaatnya mukim di satu wilayah, memanfaatkan ilmunya dengan ruang lingkup masyarakat yang ada. Makanya identik tradisi di kita dengan syiarnya itu adalah majelis-majelis taklim, rutinan. Nah, itu salah satu hal yang memang menjadi prioritas kaderisasi dari pondok pesantren. Luar biasa nih Ustadz yang satu ini. Ini kebetulan pengelola pondok pesantren, jadi pelaku sejarah yang berbicara. Dia bukan pengamat. Kalau saya pengamat, saya tidak punya pesantren saya itu. Jadi ini Ustadz luar biasa. Terima kasih sekali ini pembicaraan hangat. Jadi saya mau mengembalikan 30 tahun yang lalu memori saya tentang pesantren gitu. Nostalgia gitu. Sampai hari ini kalau ke pesantren kita reuni, kita bareng-bareng pasti diobrolkan masalah godobros. Nah, godobros itu makanan apa ya semacam kangkung ini. Ya, begitu. Yang paling lucunya lagi tentang ngala lauk di balong ajengan. Nah, itu. Karena ada prinsip santri itu gini. Barang ajengan, barang santri. Nah, itu. Barang santri lain nu ajengan. Makanya cukup seru. Mata kade lamun santri ajengan boga kulah, loba lauk. Ta eta teh lamun erep teh lain ku sasaha. Santri kreatif. Baik, terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Sangat sayang sekali waktu kita terbatas. Sama-sama. Pemirsa yang berbahagia, pada intinya jangan pernah ragu menyekolahkan anak ke pesantren. Pesantren bukan pendidikan kelas 2, tapi pesantren adalah pendidikan kelas 1. Banyak tokoh-tokoh yang lahir dari pondok pesantren salafiyah. Kita tidak paham bahwa pendidikan formal itu sudah melahirkan tokoh, tapi belum mendengar bahwa mereka berbasic pesantren kuat itu menjadi koruptor. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.